Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data, khususnya rata-rata. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jika suatu data telah dikumpulkan dan disajikan, sampai di situ data tersebut masih tergolong data mentah. Data tersebut dapat diolah sehingga dapat disajikan secara ringkas dan memberi informasi atau gambaran tentang yang diselidiki. Pengolahan data tersebut akan memberi nilai-nilai baru yang disebut ukuran statistik. Di dalam statistik, ada beberapa ukuran yang menggambarkan sekumpulan data. Di berbagai sumber, ada yang menyatakan 2 ukuran, ada yang 3 ukuran. Yang 2 ukuran adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Dan di buku yang lain, di sumber yang lain, ada yang menyatakan dengan tambahan ukuran letak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Ukuran pemusatan data terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rata-rata. Istilah lain dari rata-rata adalah rata. Ada yang menyatakan rataan, rata-rata hitung, atau rata-rata aritmetika. Semuanya memberikan makna yang sama. Dalam suatu rata-rata, kadangkala dapat digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih suatu data. Rata-rata hitung. Yang pertama kita akan bahas adalah rata-rata pada data tunggal. Misal data terdiri atas kumpulan nilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Dan banyaknya data adalah N. Maka rata-rata data dinotasikan dengan X bar. Ini dibaca X bar. Dan dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi dengan N. Atau sigma XI, I-nya 1 sampai N dibagi dengan N. Contoh soal. Nilai dari 5 siswa untuk bahasa Jerman adalah 40, 80, 70, 60, dan 70. Sedangkan untuk bahasa Inggris 90, 70, 70, 60, dan 50. Bandingkan rata-rata nilai bahasa Jerman dan bahasa Inggris dari 5 siswa tersebut. Penyelesaiannya, kita cari dulu rata-rata dari bahasa Jerman. Berarti kita jumlahkan 40 ditambah 60 ditambah 70 tambah 70 tambah 80 dibagi dengan 5. Karena banyak data ada 5. Kita jumlahkan sama dengan 320 per 5 sama dengan 64. Kemudian kita cari untuk rata-rata bahasa Inggris. 50, 60, 70, 70, dan 90 kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan 5.
Hasilnya adalah 68. Kita lihat rata-rata nilai untuk bahasa Jerman adalah 64, sedangkan rata-rata nilai untuk bahasa Inggris adalah 68. Jadi lebih besar mana? Betul. Jadi rata-rata nilai bahasa Inggris dari 5 siswa tersebut lebih besar dari rata-rata nilai bahasa Jerman. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian kita bahas jika beberapa data memiliki frekuensi yang lebih dari satu. Data pertama frekuensinya 5 misalkan, data kedua 6. Nah, maka rumusnya akan berbeda. Misalkan data terdiri atas kumpulan nilai X1, X2, X3 sampai Xn. Masing-masing nilai memiliki frekuensi yang nilainya X1, frekuensinya F1, nilainya X2, frekuensinya F2, nilainya Xn, frekuensinya Fn. Maka rumus rata-ratanya adalah X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 sampai Fn Xn dibagi dengan jumlah semua frekuensinya. Atau sigma, ini dibacanya sigma ya. Sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Siswa kelas 12 MIPA 5 memperoleh nilai matematika. Nah, ini nilainya. Ada sekitar 30. Ya, 30 siswa. Berapa jumlah siswa yang nilainya di bawah nilai rata-rata kelas? Berarti kita apa dulu? Betul, kita cari nilai rata-ratanya. Oke, kita buat karena di sini datanya banyak dan banyak yang memiliki frekuensi lebih dari satu, maka kita buat tabel frekuensi. Yang pertama nilainya kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai paling besar. Ternyata ada 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Kemudian kita cari masing-masing nilai ini frekuensinya. 40 ada berapa, 50 ada berapa, sampai 90 ada berapa. Nah, ternyata 40 ada 3, 50 ada 7, 60 ada 6, 70 ada 7, 80 ada 3, dan 90 ada 4. Paham? Insya Allah. Nah, di rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi. Xi-nya sudah ada, Fi-nya sudah ada. Berarti kita buat baris baru, yaitu Fi Xi. Kita buat baris yang baru. Oke, kita kalikan ini Fi kali Xi-nya. 40 kali 3, 50 kali 7, 60 kali 6, 70 kali 7, 80 kali 3, 90 kali 4. Paham? Insya Allah. Karena yang diminta atau rumusnya adalah sigma, berarti kita jumlahkan. Sigma Fi Xi yaitu 1920. Sigma Fi-nya 30. Maka kalau setelah kita peroleh, kita substitusikan ke rumusnya. Sigma Fi Xi-nya 1920, sigma Fi-nya 30. Kita bagi, hasilnya adalah 64. Yang diminta rata-rata atau bukan? Bukan. Tapi jumlah siswa yang nilainya di bawah nilai rata-ratanya 64. Berarti jumlah siswa yang di bawah rata-rata adalah yang bernilai 40 ada 3, yang bernilai 50 ada 7, dan yang bernilai 60 ada 6. Kita jumlahin jadi 16 orang. Paham? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Bentuk rata-rata berikutnya adalah rata-rata gabungan. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita punya kelas atau kelompok. Kelas 12 MIPA 1, kelas 12 MIPA 2, kelas 12 MIPA 3. Jika jumlah siswanya sama semua, maka untuk rata-rata gabungan atau rata-ratanya
kita rata-ratakan dari ketiga kelas itu. Misalkan rata-rata MIPA 1 80, MIPA 2 70, MIPA 3 90. Tinggal 80 tambah 70 tambah 90 dibagi 3 jika banyaknya siswanya sama. Namun jika banyak siswa setiap kelasnya berbeda, tidak bisa dibuat seperti itu. Itu ilustrasinya. Jadi caranya bagaimana? Gunakan rata-rata gabungan. Misalkan data terdiri atas kumpulan rata-rata X bar 1, X bar 2, X bar K. Dan masing-masing kelompok memiliki frekuensi N1, N2, sampai NK. Jadi rata-rata kelompok 1 jumlah anggotanya N1. Rata-rata kelompok 2 jumlah datanya, jumlah siswanya, jumlah anggota kelompoknya N2 dan seterusnya. Jadi X bar gab sama dengan sigma NI X bar I per sigma NI. Nah, misalkan hanya ada 2 kelompok, maka X bar gabnya sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 per N1 ditambah N2. Agar lebih paham tentang rata-rata gabungan, perhatikan contoh berikut. Seorang guru akan meneliti kemampuan siswa dalam pelajaran matematika. Untuk itu, ia mengadakan tes di 3 kelas. Setelah diadakan tes, diketahui bahwa nilai rata-rata kelas pertama dengan banyak siswa, berarti ini N1, 25 orang, dan yang ini adalah X bar 1. Nilai rata-rata kelas kedua dengan banyak siswa 35 orang adalah 80, berarti ini adalah N2, ini adalah X bar 2. Dan nilai rata-rata kelas ketiga dengan banyak siswa 40 orang adalah 75, berarti ini N3 dan ini X bar 3. Tentukan nilai rata-rata pelajaran matematika yang diperoleh seluruh siswa tersebut. Pertama, kita tuliskan dulu X bar gab, rata-rata gabungannya karena terdiri dari 3 kelompok, 3 kelas, maka N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 tambah N3 X bar 3 per N1 tambah N2 tambah N3. Tinggal substitusikan yang tadi kita tuliskan X1, N1, X bar 1 dan seterusnya. Kita substitusikan, maka diperoleh 7.550 dibagi 100, hasilnya adalah 75,5. Jadi, nilai rata-rata pelajaran matematika yang diperoleh seluruh siswa dari ketiga kelas tersebut adalah 75,5. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan berikutnya adalah rata-rata pada data berkelompok. Maksud data berkelompok dari sejumlah data tunggal karena banyak, maka kita kelompokkan yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI, di mana XI adalah nilai tengah kelas ke I, FI adalah frekuensi data kelas ke I, dan N adalah banyak kelas. Untuk lebih paham lagi, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai rata-rata dari data yang disajikan pada histogram berikut. Supaya lebih sederhana, kita ubah data pada histogram ini menjadi data pada tabel distribusi frekuensi. Caranya, untuk kelas pertama, tepi bawah ini kita tambahkan 0,5, berarti menjadi 20. 24,5 kita kurangkan dengan 0,5 menjadi 24. Ya, ini interval untuk kelas
pertama. Begitu pula untuk kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga tabel distribusi frekuensinya menjadi seperti ini. 20 sampai 24 frekuensinya ada 2. 25 sampai 29 frekuensinya ada 4 dan seterusnya. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian kita tambahkan kolom berikutnya dengan XI. XI adalah nilai tengah kelas ke I. Contoh yang kelas pertama, berarti XI-nya adalah 20 ditambah 24 dibagi 2. 20 ditambah 24 bagi 2 berapa? 22. Apakah betul? Kita perhatikan tabel berikutnya. Nah, 22. Betul. Nah, berikutnya pun sama. 25 tambah 29 dibagi 2. Hasilnya 27 dan seterusnya. Atau cara yang kedua adalah kita lihat panjang interval kelasnya. 25 dikurang 20 berapa? 5. Atau kalau mau menghitung dari 20 ke 24 tapi dihitung 20-nya. 20, 21, 22, 23, 24. Berarti panjang interval kelasnya adalah 5. Maka untuk nilai tengah berikutnya tinggal menjumlahkan dengan 5. 27 tambah 5 tambah 5. 37 tambah 5 jadi 42. Paham menentukan XI? Insya Allah. Kemudian rata-rata adalah FI/XI, berarti kita kalikan FI/XI. Kita buat kolom berikutnya. FI/XI kita kalikan. Kalikan. Namun angkanya apa ini? Besar. Ya. Namun insya Allah rumusnya sederhana. Ya, rumusnya sangat sederhana, hanya perkaliannya yang besar. Perhatikan X bar sama sigma. Sigma itu jumlah. Berarti kita jumlahkan. FI-nya kita jumlahkan semuanya. Peroleh 40. FI/XI-nya kita jumlahkan semua. Diperoleh 1400. Jadi X bar sama dengan sigma FI/XI plus sigma FI. Sama dengan 1400 dibagi 40. Sama dengan 35. Jadi nilai rata-rata data tersebut adalah 35. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya menentukan rata-rata data berkelompok dengan simpangan rata-rata. Jadi menggunakan rata-rata sementara. Rumusnya seperti apa? Nah, ini rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S. Ini adalah rata-rata sementara. Ditambah sigma FI/DI per sigma FI. Di mana DI adalah simpangan rata-ratanya. Nilai tengah pada setiap kelas ke I dikurangi dengan rata-rata sementara. Untuk lebih memahaminya lagi, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai rata-rata dari data pada distribusi frekuensi berikut. Ini nilainya sama dengan contoh sebelumnya. Ini sama, hanya sebelumnya adalah dari histogram kita ubah ke distribusi frekuensi. Nah, yang nomor ini kita langsung ke distribusi frekuensi. Tahapannya bagaimana? Pertama kita tuliskan dulu tabelnya. Ya, tuliskan dulu soalnya. Kemudian di sini ada FI/DI. Kita tambahkan lagi dengan XI-nya karena DI adalah XI min X bar S. Kita tambahkan kolom XI, ya, diperoleh dari 20 tambah 24 dibagi 2, ke bawahnya menambahkan dengan panjang interval kelas, tambah 5 dan seterusnya. Kemudian kita pilih rata-rata sementaranya dari XI ini. Sebetulnya sembarang. Namun ada beberapa yang menyatakan suatu kaidah pilih frekuensi yang terbesar. Ada juga pilih misalkan kalau misalkan dia ganjil pilih yang tengah.
Ya, namun pada dasarnya adalah sembarang. Paham ya? Nah, pada kesempatan ini kita misalkan X bar X-nya adalah 32. Maka DI sama dengan setiap XI di sini kurangkan dengan 32, menghasilkan tabel pada kolom berikut. 22 kurang 32 min 10, 27 kurang 32 negatif 5, 32 kurang 32 0, 37 kurang 32 5, 42 kurang 32 10. Paham penentuan DI-nya? Insya Allah. Kemudian perhatikan rumusnya FIDI, berarti tambahkan kolom FIDI kalikan FIDI, diperoleh kolom berikut. 2 kali negatif 10 negatif 20 dan seterusnya. 8 kali 10 80. Kemudian kita jumlahkan sigma FI dan sigma FIDI. Sigma FI-nya 40, sigma FIDI-nya adalah 120. Maka X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FIDI per sigma FI. Sigma FIDI-nya 120, sigma FI-nya 40, X bar S-nya rata-rata sementaranya 32. 120 bagi 40, 3 ditambah 32, 35. Apakah sama dengan sebelumnya? Betul, sama. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi nilai rata-rata data tersebut adalah 35. Berikutnya adalah rata-rata pada data berkelompok dengan pengkodean. Jadi rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI UI per sigma FI dikali C, di mana UI adalah DI per C. C-nya apa? Panjang interval kelas. Ya. Nah, ini yang pengkodeannya itu adalah UI-nya. Paham? Perhatikan contoh yang sebelumnya. Ya, ini datanya masih menggunakan data sebelumnya. Oke, berarti pertama kita tuliskan kembali XI-nya seperti yang sebelumnya, DI, nah baru ke UI. UI adalah DI per C, C-nya ini 25 dikurang 20, berarti 5. Ya, atau 30 kurang 25 pun sama. Paham? Jadi kita tambahkan kolom UI, negatif 10 dibagi 5, negatif 2, negatif 5 bagi 5, negatif 1, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Atau kalau misalkan kita tanpa ada kolom DI pun, selalu pada saat kita menentukan rata-rata sementara, maka pas UI di sini, pas di rata-rata sementaranya, nah ini adalah selalu 0. Ya, ke atas itu adalah berkurang 1, ke bawah bertambah 1, selalu seperti ini dimanapun X bar S-nya. Ya, posisi X bar S berarti UI-nya adalah 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham? Insya Allah. Perhatikan rumusnya sigma FIUI. FIUI berarti kita tambahkan kolom FIUI, kita kalikan min 4, min 4, 10 kali 0, 0, 16 kali 1, 16, 8 kali 2, 16. Nah, apa yang bisa disimpulkan sementara? Betul, dengan FIUI perkalian angkanya kecil, sederhana-sederhana. Tapi sebelumnya yang FIDI, FIXI, yaitu perkalian-perkaliannya menghasilkan angka yang besar. Jadi untuk FIUI lebih sederhana. Ya, sigma FI-nya 40, sigma FIUI-nya kita jumlahkan sama dengan 24. Kemudian kita substitusikan deh ke rumusnya. X bar S-nya adalah 32 ditambah 24 per 40 dikali 5. Ya, jadi 32 ditambah 3 sama dengan 35. Jadi
Rata-rata data tersebut adalah 35. Sama dengan soal-soal sebelumnya. Menggunakan 3 cara, ya, dan untuk data berkelompok, mau cara yang biasa, mau pakai simpangan rata-rata, maupun dengan pengkodean, hasilnya insya Allah sama. Mana yang paling mudah? Semuanya sangat mudah. Dengan metode yang biasa, sigma FIXI, itu rumusnya sederhana. Hanya perkaliannya besar-besar, ya. Kemudian FIDI masih agak besar, sedangkan pakai FIUI pengkodean perkaliannya sederhana. Paham? Insya Allah. Saatnya untuk berlatih mengasah kemampuan yang sudah dipelajari. Apakah paham atau belum? Silahkan dicoba penugasan terstrukturnya. Harus dicoba. Allah bisa karena biasa. Untuk nomor 1, gunakan data tunggal sigma XI per N rata-ratanya. Nomor 2, gunakan data pada tabel frekuensi sigma FIXI per sigma FI. Nomor 3, betul, gunakan rata-rata gabungan. Sedangkan untuk nomor 4, gunakan dengan 3 metode, 3 cara. Rata-rata dengan biasa, ya, sigma FIXI per sigma FI. Yang kedua, menggunakan simpangan rata-rata, X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FIDI per sigma FI. Dan yang ketiga, menggunakan metode pengkodean. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FIUI per sigma FI dikali C. C-nya adalah panjang kelas. Selamat mencoba, selamat berusaha, insya Allah bisa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.